bagaimanapun yang namanya dunia, kita hidup di dunia, cinta dunia itu wajar ya. Itu manusiawi banget. Cuman yang jadi masalah mendahulukan dunia daripada akhiratnya. Ini yang jadi masalah. Ya. Nawarok di sini apa? Wal ihtiyatu fi jami'i sya'ni. Menjaga benar-benar yang namanya apa? Daripada perkara-perkara yang halal. Ya, jadi utamakan sesuatu itu yang halal buat apa? Daripada makanannya. Ya. Kalau orang-orang dahulu itu jaga banget yang namanya makanan. Ya. Jaga banget yang namanya makanan dan harus sesuatu yang dia tahu ya, kehalalan tersebut. Ya. Sampai ada ulama zaman dulu yang pergi untuk belajar ya. Kemudian apa? Yang meninggalkan seorang anak bersama, kalau bahasa sekarang pembantunya lah. Ya. Kemudian apa? Orang guru ini adalah orang yang nggak terlalu cinta sama dunia. Dia tahu di rumah tuh nggak ada yang namanya makanan, persiapan tuh nggak ada. Akhirnya tinggalin untuk mencari rezeki. Ketika sampai di rumah, beliau kaget. Apa yang didapatkan? Yang didapatkan adalah anaknya itu tenang. Nah, biasanya kalau seandainya anak itu kelaparan, bakalan ngapain? Nangis. Ya, anak kecil ya, nangis. Sehingga siapa? Ya, syekh tersebut terheran-heran melihat anak ini terdiam. Lalu nanya sama pembantunya. Nah, ini kok anak bisa diem kayak gini nih? Nah, apakah dia sudah makan? Iya, jelas. Dia sudah makan sehingga dia tenang tidur. Enak, anteng tidurnya. Ya. Makanan dari mana? Sedangkan kita nggak punya yang namanya makanan. Ya, kalau orang dulu tuh biasanya punya ternak kambing aja paling. Tapi biasanya buat diternak dan diambil susunya. Sedangkan kambing tersebut ya dalam keadaan durrahnya tersebut laban nggak ada, susunya tuh nggak ada, kempes. Karena apa? Karena kering, lahannya dia yang punya ini kering, nggak punya duit buat mengairinya, ya, sehingga kering. Akhirnya apa yang dikatakan oleh pembantunya? Bahwasannya saya gembala itu kambing ke tanah lapang, sehingga kambing itu makan, kemudian setelah makan, ya, kambing itu pulang dengan keadaan yang gemuk dan susunya udah ada. Padahal kalau seandainya sekarang sih dibilangnya gembala ya, tapi di tanah tempat yang dia nggak tahu. Ini perkara subhat yang tidak ketahuan, yang haramnya itu dan halalnya itu masih nggak ketahuan. Nih kalau seandainya di tempat orang itu ridho apa enggak, ya, ya ini permasalahan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh syekh itu? Diambil itu anak yang masih kecil, ya masih bayi, ditunggingin. Anaknya ditunggingin, terus apa? Dikorek itu anak itu mulutnya. Biar apa? Biar dimuntahin susunya lagi. Karena nggak apa? Karena saking ngejaganya daripada perkara-perkara yang syubhat. Ya. Apalagi yang haram. Ya, yang syubhat aja nggak dengerin. Apalagi yang halal. Apalagi yang haram tersebut ya. Jadi bener-bener ngejaga banget ya dan cari nafkah dengan sesuatu yang sangat halal. Gitu. Daripada makanan. Karena makanan apa? Makanan adalah sesuatu yang tumbuh untuk apa? Untuk bagian tubuh kita, ya, terutama adalah kepada hati kita. Yang didasarkan daripada hadis ala wahyal qalb. Dalam maksud arti kata tersebut, qalbun bahasa Indonesianya apa? Hati. Ya, tapi bukan hati yang dimaksud dengan itu juga. Karena yang harus bersinkronisasi hati dan juga pikiran. Ini yang harus selamat. Pikirannya selamat, ya hatinya selamat. Karena dia kontrol, ya. Hati dan pikiran adalah yang mempunyai kontrol untuk menggerakkan badan agar menjadikan itu kebaikan ataupun keburukan. Dia bisa memilih.
Kalau seorang itu sering namanya makan haram, ya, tanpa dia sadari dia akan melakukan pekerjaan yang haram. Begitu juga, ya, ketika ini orang menjaga dirinya dari segala sesuatu yang haram dan yang makan selalu dengan makanan yang halal, mau tidak mau jasadnya, tubuhnya dia akan bergerak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama dari dulu itu menjaga banget yang namanya makanan. Ini dari segi makanan. Ya. Kemudian juga dari minuman, begitu juga dari minuman. Ya. Kalau sekarang kita cari minuman, ya, yang dibilang 100% halal, kira-kira ada apa enggak? Hah? Kalau kita bilang ada, kemungkinan yang kita beli dari ini, kemungkinan yang kita beli duitnya pakai duit subhat, kita nggak tahu juga. Jadi yang bener-bener kholis, maksudnya bersih, suci daripada kehalalan itu tuh, ya, yang halal banget, cuman apa? Air hujan yang jatuh dari langit. Kalau mau nyari yang halal banget, cuman ini kan susah banget, kita nggak mungkin minum yang namanya air hujan, ya. Akan tapi kita ihtiyat aja, berhati-hati untuk mencari kayak dari pekerjaan, ya kan? Ada yang mungkin pekerjaannya kelihatannya halal, tapi yang dilakuin adalah keharaman. Dia nggak kerja di bar, dia nggak kerja di apa, menjaga sesuatu yang diharamkan, ya, kayak tempat-tempat yang lainnya. Dia nggak kerjaan itu, dia kerja yang halal. Cuman yang jadi masalah, pekerjaannya tersebut sampai meninggalkan dia daripada taat kepada Allah. Ini yang dibilangin tadi, pekerjaannya halal, tapi melakukannya dengan dosa apa? Meninggalkan yang namanya sholat. Sampai nanti gajinya tersebut juga terpengaruhi akan hal-hal yang seperti itu. Jadi apa? Harus benar-benar hati-hati untuk menjaga daripada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, gitu. Tamam, bukan sesuatu yang jelas-jelas keharumannya aja, enggak, kayak babi, kayak apalagi yang haram, kayak makan anjing mungkin, itu jelas keharaman, udah jelas, ya, keharaman udah jelas dari zatnya yang haram, ya. Tapi kalau yang ini kita mendapatkan duit tersebut dari pekerjaan haram apa enggak, nah ini yang jadi masalah. Tamam, walibasihi, ya, begitu juga dengan apa, pakaiannya, ya. Bahkan kalau pakaian yang haram, ya, akan begitu juga dengan rumah, akan melaknat yang memakainya, ya, dilaknat sama pakaian. Rumah dibangun dengan rumah yang dengan pondasi yang haram, maka rumah tersebut juga akan mendoakannya ketika keluar dari rumah, ya kan, doanya biar nggak balik lagi itu orang, ya. Rumahnya dibangun dari sesuatu yang haram, ya, ini bahaya. Wa fi jami'i ma yahtaju ilahi, dan untuk segala perkara sesuatu harus mencari yang namanya kehalalan daripada itu. Apaan sih gunanya ngejaga yang namanya haram halal tersebut, ya? Yang dijaga untuk apa? Untuk mewadahi hati kita. Tempatnya apa hati? Tempatnya ilmu. Ya, yang kita ketahui al ilmu fis suduri la fis sutur. Ilmu itu di hati. Maksudnya apa kata hati tersebut adalah yang tersimpan. Ya, karena bingung juga kan kalau orang membedakan yang namanya orang alim sama orang yang jahil ketika duduk bareng menggunakan pakaian-pakaian yang sama. Ya, misal contoh pakai jubah, pakai gamis, pakai rida, sama dua-duanya, nggak ngomong, diem aja dua-duanya. Apakah itu ketahuan yang jahil yang mana, yang alim yang mana? Enggak, tapi makanya yang ketahuan orang berilmu itu fis sudur, ya, dalam hatinya dia, la fis sutur, bukan dari tampaknya dia, ya tampaknya dia kayak gimana, ya, itu menjadikan pandangan doang untuk manusia, ya, bukan untuk Allah, ya. Innallaha la yanzur ila suwarikum, lakinnallaha yanzur ila qulubikum. Tamam. Fi jami' ma yahtaju ilaihi,
qalbahu wa yuslih li qabulil ilm, dan gampang buat menerima ilmu. Di antaranya yang dapat ya cepat untuk mencerna ilmu adalah seseorang yang selalu menjaga dirinya daripada keharaman. Yang masuk halal semua. Yang diterima adalah ilmu, cocok. Ya. Ilmu sama halal ini cocok. Akhirnya apa? Cepat untuk mendapatkan ilmu tersebut. Beda halnya kalau seandainya dia makannya pakai makanan yang haram. Ketika dia menerima ilmu ada dua konsekuensinya. Ya. Kalau enggak dia susah buat menghafal, atau yang dia hafal atau yang dia pahami kesalahan atau tidak adanya keberkahan. Hafal dia pintar segala macam. Ya, cuman karena dulunya dia menggunakan hal-hal yang haram, akhirnya apa? Dia nggak jadi apa-apa. Ya, nggak jadi orang yang bermanfaat pun enggak. Nah, ini kesian. Ya, karena sesuatu tersebut atau fahamnya jadi salah. Yang dijelaskan sama gurunya gimana, yang diterima sama dia dampaknya juga berbeda. Nah, ini adalah maslahat buat seseorang untuk mendapatkan makanan atau perkara yang halal tersebut. Ya. Sampai-sampai di hadisnya gimana? Yang apa hadisnya enggak? Wa malbasu haram, wa ghudhibil haram. Mana yang apa? Apa guys? Guys. Wa ta'muhu wa mat'amu haram. Wa masyrabul haram, wa malbasul haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu. Ini pertanyaan ya. Makan makanan yang haram, minum yang haram, pakaian yang haram, apakah doanya bakalan diterima gitu? Semuanya pakai yang haram, tapi apakah diterima? Nah, ini jadi benar-benar hati-hati banget. Ya begitu juga dengan ilmu. Ya. Begitu juga dengan ibadah-ibadah. Kayak contoh orang dia sholat tapi wudunya pakai air gosok. Ya. Sah gak sholatnya? Sholatnya sah, tapi belum tentu diterima. Bagaimana diterima? Ya kan, menggunakan metodenya tersebut aja dengan metode yang salah, yaitu yang keharam. Airnya boleh nyolong. Ya, wudunya boleh nyolong. Gimana lagi sholatnya? Gitu. Sholatnya sih sah menurut pandangan syariat. Dari pandangan syariat sholatnya sah, tapi ya wallahu a'lam untuk masalah penerimaan tersebut ya, gimana mau terima. Tapi yang jelasnya itu tadi fa anna yustajabu ya, apakah anda bakal nerima yang begitu modelannya ya. Jadi seleksinya itu lebih ketat ya. Wa yasdiq legal bi liqabulil ilm. Dibilang apa kemarin, dan juga bilang al ilmu nurun ya. Ilmu adalah cahaya, nur, bukan nurun dari orang tua pinter, anak juga belum tentu pinter. Al ilmu nurun maksudnya ilmunya adalah cahaya ya. Cahaya tersebut harus dijaga. Nah, yang namanya ilmu itu adalah cahaya dijaga dan menerima cahaya tersebut dengan tempat yang wajar, untuk yang pas untuk dijadikan wadah cahaya tersebut ya. Al ilmu nurun ya, ilmu adalah cahaya, sedangkan apa, cahaya itu tidak akan memasuki seorang yang bermaksiat ya. Jadi jaga tuh yang namanya kemaksiatan, dijaga, jauhin yang namanya maksiat. Di antara maksiat adalah penghilang segala nikmat ya. Nikmat tuh bakal ditiadakan kapan? Kalau seandainya dia bermaksiat. Dalam perkataan bahwasannya apabila engkau dalam kenikmatan maka jagalah, karena maksiat adalah pangkal dari yang menghilangkan daripada kenikmatan tersebut. Nah, jadi jaga yang namanya kita
daripada kemaksiatan. Kemudian ya, wa nuruhu wa naf'i, ya. Untuk mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan. Manfaat dari ilmu tersebut. Ya, itu dia. Jatuhnya tadi manfaat atau tidak. Itu menjadi bukti atau menjadikan hasil ketika seseorang itu mendapatkan ilmu. Seandainya ilmu itu bermanfaat, kemungkinan besar dia mendapatkan ilmu dengan cara yang halal. Kalau seandainya ilmunya itu tidak bermanfaat, kemungkinan besar dia mengerjakan sesuatu yang haram, gitu. Jadi hati-hati banget dari sekarang, berarti hati-hati ya untuk mengetahui nggak boleh yang namanya nyolong, nggak boleh yang namanya gosop. Ya, nyolong sama gosop beda-beda tipis nih. Ya, kalau nyolong nggak ketahuan, kalau gosop diambil taruh tempat yang bukan tempatnya lagi nantinya. Ya. Apa gosop? Al-ghosbu minat kabair. Ya. Adapun yang namanya gosop adalah dari sesuatu dosa yang besar juga. Jadi hati-hati. Ya, kalau gosop, ya. Apa gosop apa biasanya di sini? Sendal. Ya. Ya, gosop kalau orangnya nggak ridho, nah ini hati-hati. Tapi kalau seandainya tahu orangnya ridho, nggak jadi masalah, besti nih, gitu. Oh, bestiannya nih, pasti dia ridho kok kalau aneh yang make. Ya. Tapi yang jadi anehnya sendal aneh juga pernah digosok juga. Pernah hilangnya gak sendal aneh. Kemudian, daripada itu semua, wayam bagi di sini, ya. KJ Hasyim Asy'ari menjelaskan lahu an yastamila rukhsa fi mawadhihi 'indal hajah. Menggunakan intinya apa? Menggunakan waktu hajat tersebut sesuai waktu yang dipakai sesuai. Maksudnya apa? Enggak zalim. Gimana enggak zalim? Waktunya belajar dia belajar. Waktunya istirahat dia istirahat. Waktunya tidur dia tidur. Ya. Jangan sampai dibalik-balik.